pendengar, selamat datang di podcast Sejarah. Ini sejarahku, mana sejarahmu? Cerita lama, gaya ngobrol baru. Kali ini kita akan ngomongin soal sejarah revolusi industri nih, bareng narasumber yang kece tentunya. Please welcome Christian. Halo teman-teman. Nah, aku akan bacain profil nih dari Christian. Memiliki nama lengkap Cristiano Banggarama. Lahir di Malang pada 7 Mei 2007. Lulusan SMA 4 dengan meraih eligible 2 di jurusan IPS. Dan juga pernah mengikuti organisasi Kopaja, Komunitas Pelajar Sejarah Tugu, dan pernah menjadi moderator dalam acara belajar bersama ahli. Wih, bagaimana kabarnya nih Christian? Baik sekali, sehat luar biasa. Oke, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya, paling ini sih sibuk kuliah. Oh, Tugasnya banyak banget, gak masuk akal emang. sebanyak apa sih? Ya gimana ya, kayak tiap mata kuliah tuh kayaknya ada tugas deh. Contohnya ini kan tugas nih. Iya. Iya. Dengar-dengar nih Christian dari dulu pengen banget ya masuk pendidikan sejarah. Kenapa tuh kira-kira? Mau jawaban simpel atau kompleks nih? Kompleksnya aja sih, Chris. Oke. Pada awalnya saya itu pengen masuk ini pendidikan IPS di SMP karena saya merasa kalau ngajar itu passion saya. Terus waktu masuk SMA saya itu kenal dengan salah satu guru sejarah di SMA saya, di SMA Negeri 4 Malang. Nah, ada salah satu guru sejarah yang tanda kutip meracuni nih positif ya. Jadi kayak ayo dong, ini loh, kamu itu punya potensi sejarah, bisa ngajar sejarah kamu, ayo ikut organisasi yuk. Nah itu tadi organisasi Kopaja, Komunitas Pelajar Tugu Sejarah Tugu. Nah itu terus di sinilah saya sekarang di Departemen Sejarah. Di Pendidikan Sejarah. Bangga kan ya di Bangga po. Keren. Ngomong-ngomong nih soal sejarah apa sih yang Christian suka tuh? Sejarah apa? Ini saya pribadi tuh cenderung suka dengan sejarah revolusi industri. Oh, gimana tuh revolusi industri? Revolusi industri itu kayak ini periode perubahan besar dalam bidang ekonomi, teknologi, dan sosial yang dimulai di Inggris pada pertengahan abad ke-18 sekitar tahun 1750 kalau tidak salah, dan kemudian menyebar ke Eropa, Amerika, hingga seluruh dunia. Awalnya kehidupan masyarakat itu masih bergantung pada pertanian dan produksi manual. Namun dengan adanya ditemukan mesin-mesin baru seperti mesin uap nih oleh James Watt, lalu alat tenun, mekanik ya, serta perkembangannya dalam industri besi dan baja, proses produksi menjadi jauh lebih cepat dan efisien. By the way, saya suka sejarah tuh karena suka main game loh. Wih, main game nih, gimana tuh? Jadi gini, saya itu main game, ada salah satu judul game yang berjudul Assassin's Creed. Nah, Assassin's Creed ini banyak serinya, mulai dari yang Assassin's Creed 2, 3, 4, Black Flag, lalu Syndicate, lalu ada Unity, dan itu di masing-masing judul Assassin's Creed itu punya timeline sejarah yang berbeda-beda. Contoh nih, Assassin's Creed yang pertama itu berlatar di ini Perang Salib. Terus Assassin's Creed kedua itu berlatar belakang waktu Renaissance. Assassin's Creed 3 itu bertemakan pada revolusi Amerika. Jadi kayak gitu-gitu tuh game Assassin's Creed, berlatar waktu di timeline sejarah yang penting-penting. Oh, jadi beda-beda gitu. Betul, beda-beda. Jadi menceritakan game sejarah revolusi industri. Ya, itu Assassin's Creed Syndicate tuh. Ya. Ceritain tuh. Nah, di dalam gamenya Assassin's Creed Syndicate itu sebenarnya banyak banget nih kayak penggambaran bagaimana masa revolusi industri itu sendiri. Jadi di gamenya itu banyak sekali buru-buru mulai dari yang orang dewasa hingga anak kecil. Nah, buruh anak kecil itu kan lekat dengan revolusi industri nih di London. Nah, di gamenya nanti itu anak-anak kecil ini juga memiliki ambil bagian yang cukup besar.
gitu. Oke. Dan di game Assassin's Creed Syndicate itu bukan hanya mengenai revolusi industri, tapi di game Assassin's Creed Syndicate itu ada beberapa tokoh-tokoh nih. Contoh, Charles Dickens. Charles Dickens itu adalah penulis. Di kehidupan nyata beliau adalah penulis, tapi di gamenya dia itu juga penulis, tapi bedanya dia itu suka sekali dengan hal-hal supranatural. Jadi di tiap misinya Charles Dickens di Assassin's Creed Syndicate itu pasti berhubungan dengan supranatural. Terus berikutnya itu ada Florence Nightingale. Florence Nightingale itu biasa dijuluki sebagai perempuan lentera atau perempuan lampu. Kenapa? Karena beliau itu menggunakan lampu pada saat bertugas. Dia tugasnya ngapain? Dia tugasnya adalah merawat tentara-tentara yang terluka pada perang Crimea. Perang Crimea itu perang antara kerajaan Rusia dengan beberapa negara. Contohnya kayak Inggris, terus Prancis, dan juga Turki. Terus berikutnya ada Charles Darwin. Nah, kalau orang-orang sejarah pasti tahu sih, dong tahu. Charles Darwin siapa. Ayo, ya. Nah, Charles Darwin itu adalah tokoh yang membuat teori Darwin. Nah, teori Darwin sendiri di game Assassin's Creed Syndicate itu kayak teori yang sesat. Jadi dia di Assassin's Creed Syndicate itu diburu sama orang-orang pemerintah. Wih, kenapa tuh diburu? Ya karena teori-teorinya yang tidak masuk akal dan juga menyimpang. Oke. Nah, berikutnya itu ada Alexander Graham Bell tuh. Makin makin tidak asing ya Tidak asing, namanya ya. oke. Pasti semuanya tahu nih siapa Ya, Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell adalah penemu telepon Ya. kalau di dunia nyata. Tapi di gamenya dia adalah orang yang menemukan grapple hook. Jadi ada nanti grapple hook ini ditemukan, di upgrade, dan grapple hook ini dikasihkan kepada karakter utamanya nih, ke jagoan kita. Nah, tujuannya untuk mempermudah dia manjat gedung. Loh, itu kan sebenarnya bukan penemuan aslinya. Alexander Graham Bell kan penemu telepon. Nah, tapi karena untuk kepentingan game, kepentingan story, akhirnya diputar balikkan nih. Nah, ini nih yang menjadi poin minusnya Assassin's Creed, karena banyak sejarah-sejarah itu yang dipelintir. Jadi nggak sesuai sama yang asli gitu. Tapi karakter-karakternya asli gitu. Jadi main game juga perlu untuk belajar lebih dalam lagi mengenai sejarahnya nih. Jadi jangan makan mentah-mentah, Harus tahu dulu konsepnya, teorinya ya. Oke. Betul. Nah, yang terakhir ini jelas mungkin tidak tahu orang sejarah. Yang terakhir itu ada tokoh Karl Marx. Nah, Karl Marx itu siapa? Tahu lah. Karl Marx itu adalah orang yang bukan mencetuskan, tapi orang yang mempopulerkan teori-teori sosialis, orang-orang sosialis lah, sayap kiri. Nah, di latar belakang game Assassin's Creed Syndicate kan revolusi industri nih. Nah, kan? Otomatis banyak sekali buruh-buruh. Nah, disitulah Karl Marx itu masuk, karena Karl Marx ini adalah orang yang membuat ideologi bahwa kaum buruh itu punya hak untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, karena Karl Marx ini diibaratkan mengganggu pemerintahan di gamenya dan juga di dunia nyata ya tentunya, dia itu diburu. Nah, kita sebagai jagoannya ini ditugasi untuk melindungi Karl Marx. Begitu. Iya sih. Oke. Menarik ya belajar dari game ini. Cocok banget sih buat anak-anak zaman sekarang, Gen Z yang malas belajar sejarah. Tapi dengan adanya game ini sekaligus nyari seneng dan belajar sih. Menarik sekali pembicaraan hari ini. Terima kasih Christian atas ilmunya. Sama-sama. Oke, sekian podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.